Oke, kita akan mulai lagi PA kita. Akulah pintu, I am the door, bagian kedua, Bapak Ibu. Oke, dari sebelumnya kita melihat bahwa penataan Yesus tentang akulah pintu ini adalah sesuatu yang bukan hanya tentang menyatakan siapa Yesus, tapi menyatakan tentang isi hati Tuhan. Kita lihat sedikit bahwa aksara keempat, ini review dari minggu kemarin, maaf. Aksara keempat adalah dalet yang lambangnya adalah pintu. Ya, kalau kata pintu itu sendiri adalah delet, ya, dalet, lamet, dan taf. Anda lihat dari minggu lalu bahwa kata dalet itu lambangnya pintu, kemudian ini gimel, lamet, maaf, ini lamet, lambangnya adalah tongkat gembala, ya. Jadi Anda bisa melihat pintu ini adalah membawa Anda kepada gembala agung, ya, dan akhirnya pada taf ini adalah lambang daripada seal materai dari suatu perjanjian. Oke, ya, jadi Anda melihat, ya, bahwa di akar kata lamet ini akar kata dalet ini juga menjadi akar kata daripada dam itu, ya, dalet dan mem. Itu berarti adalah darah. Jadi Anda melihat hubungannya, bahwa yang dikatakan Yesus tentang pintu adalah membutuhkan darah daripada gembala, membawa Anda pada perjanjian yang baru. Jadi dengan kata lain, ya, siapa masuk melalui aku, bagaimana cara masuknya adalah dengan menerima darah Yesus. Amin. Jadi korban darah Tuhan Yesus, dan Yesus untuk menjadi pintu itu dia harus mencurahkan darahnya. Inilah yang saya katakan bahwa pernyataan akulah pintu adalah penyertaan kasih Tuhan buat kita, karena dia mau mencurahkan darahnya supaya kita masuk ke dalam suatu perjanjian yang lebih baik, ya. Oke, yang kedua, sekarang kita lanjut pada konteks pewahyuan juga, ya. Nah, saudara, yang namanya pewahyuan adalah begini, sesuatu yang dibukakan, yang disingkapkan, bukan sekedar hanya teologia, tetapi sesuatu yang Tuhan singkapkan dan membuat Anda mengerti lebih dalam lagi, ya, kira-kira kayak begitu. Jadi ini bukan satu hal yang kaku, tapi sesuatu hal yang Tuhan bukakan kepada kita, ya. Dan Anda melihat bahwa kata dalet ini dan hubungan dengan darah dan pasca orang Yahudi, Anda ingat pasca orang Yahudi, Tuhan menyuruh mereka mengenakan darah anak domba di sisi tiang pintu dan juga bagian atas, ya. Kalau kita lihat ada aksara dari Ibrani yang, ya, memperlihatkan seolah darah ini ada di kiri, kanan, dan atas. Dan ini aksara ini adalah yang tadi saya katakan bahwa aksara ini adalah taf. Taf artinya, taf itu bicara tentang tanda, seal, untuk memateraikan suatu perjanjian, ya. Dan kita ingat di dalam perjanjian baru, perkataan Yesus mengatakan yang berhubungan dengan Yesus yang mengatakan dan berhubungan dengan darah adalah dari 1 Korintus 11 ayat 15 yang mengatakan, "This cup is the New Testament in my blood." Oke. Dan kalau bahasa Indonesianya, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Saya lebih senang bahasa Inggrisnya dikatakan in my blood, bukan oleh kalau pernyataan Indonesia oleh darahku. Oke, tetapi in my blood itu artinya bukan hanya sekedar in my blood itu Anda bisa melihat kesan darah yang tercurah dalam darah, seluruh darah dia. Oke, jadi bukan hanya materaikan dikasih doang tanda, tapi enggak seluruh in my blood, dari seluruh darah dia, gitu kira-kira. Oke, nah, ingat ini adalah satu perjanjian yang baru. Dengan kata lain, gembala agung kita Yesus mencurahkan darahnya supaya kita masuk dalam satu perjanjian baru, perjanjian yang dimateraikan di dalam darah dia. Ya, dan perjanjian baru ini adalah suatu perjanjian antara Tuhan Yesus dengan Allah Bapa, di mana jika Yesus setia sampai mati dan menanggung segala pelanggaran kita,
akibat dari pelanggaran kita, maka ya kita tidak akan dihukum, tapi kita mendapatkan anugerah untuk menjadi anak-anak Bapa. Oke, inilah dan pernyataan Yesus tentang pintu. Pernyataan Yesus tentang pintu selalu berhubungan dengan darah, Bapak Ibu, ya. Jadi bukan hanya sekedar pintu biasa, tapi sesuatu pintu yang ada darahnya. Inilah kebenarannya, inilah pewahyuannya. Anda nggak bisa sekedar hanya melihat satu pernyataan, tetapi Anda melihat kenapa Tuhan ngomong begitu dan bagaimana itu berlangsungnya. Nah, inilah yang disebut juga Tuhan memperlihatkan pewahyuannya, menghubungkan bagian-bagian lain. Oke, nah nggak penting sampai sini aja. Kembali dalam konteks pewahyuan, bahwa juga ada aksara Ibrani yang juga memperlihatkan bahwa ini dia, bahwa darah itu dikenakan di sisi kiri kanan dari pintu dan ambang atas pintu. Dan aksara ini adalah ini adalah aksara He, Bapak Ibu, ya. Artinya bahasa Inggrisnya behold, bahasa Indonesianya lihatlah. Dan di mana di ayat di firman Tuhan menyatakan ini dan merujuk pada Yesus? Di dalam Yohanes 1:29 dikatakan, behold the Lamb of God which take away the sin of the world. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bapak Ibu, inilah anak domba Allah, tidak pernah ada untuk dia biasa-biasa aja, tapi anak domba Allah ini datang untuk mengorbankan dirinya dan mencurahkan darahnya supaya menghapus dosa kita. Jadi pintu ini dia, pintu ini yang ada darahnya. Inilah pintu yang membuat kita dihapuskan dosa kita, Ibu, ya. Jadi luar biasa, bukan hanya sekedar pernyataan sok-sokan Tuhan, ya, tetapi ini adalah suatu isi hati Tuhan dan juga pernyataan karya Dia. Nah, nggak cukup seperti itu aja, ada pewahyuan yang lain-lain, yaitu yang berhubungan dengan kemah suci. Kemah suci ini adalah yang pertama kali diberikan ketika orang Israel keluar dari Mesir, ya. Di dalam perjalanan mereka di padang gurun, Tuhan juga memberikan pewahyuan tentang kemah suci. Dan Anda harus tahu bahwa pintu masuk ke kemah suci, ya, tabernakel Musa, hanya satu, ya. Ini tentunya Anda lihat sendiri kesamaannya dengan, ya, tempat di mana, ya, gembala, ya, mengumpulkan domba-dombanya. Oke, nah di sini dia domba-dombanya. Nah, di sini juga ada domba-domba. Anda lihat ini domba-domba yang akan dikorbankan. Oke, jadi kita sudah melihat bahwa Yesus sudah berkorban, Gembala Agung sudah berkorban. Nah, kedua ini memiliki satu pintu doang, pintu masuk. Oke, ya, Yesus bilang juga, ya, sesungguhnya akulah pintu. Ini dia. Anda ngelihat kalau dalam kemah suci ini ada 4 kisi, ya, ada 5 tiang, 5 bicara grace, kasih karunia, dan membentuk 4 kisi. 4 ini adalah Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan memiliki 4 warna juga. Kalau Anda melihat ini kain yang disulam gitu, ya, dan ini punya 4 warna. Bicara Yesus yang digambarkan oleh kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, apa maknanya? Apakah ini hanya unjuk sama-sama doang, mirip-mirip doang? Enggak. Ya, kita melihat bahwa bagi orang Israel, pintu ini adalah yang memisahkan mereka dari orang yang bukan Israel atau Gentile, ya, Goyim bahasa Ibraninya. Nah, pintu ini yang memisahkan orang yang bukan Israel, Ibrani, nggak boleh masuk ke sini, ya, karena ini adalah sacred, kudus, dan disinilah Tuhan, ya, terus mengingatkan akan janji-janjinya. Jadi sehingga Anda bisa melihat sendiri ketika Yesus menjadi pintu dan dia mencurahkan darahnya, Anda tahu pewahyuannya, maka perjanjian baru mengatakan tidak ada lagi orang Yahudi dan bukan Yahudi, mereka semua jadi satu, adalah anak-anak Allah. Nah, apakah itu menjadi begitu sangat penting? Iya, menjadi sangat penting karena Anda tahu, ya, Tuhan memberikan, ya, janji-janji khusus buat Abraham, Ishak, dan Yakub, ya, buat warga
keturunan Israel, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Nah, tetapi ketika Anda dan saya menerima Yesus melalui pintu ini, pintu korban darah, Anda pun berhak menerima janji-janji itu karena Anda sudah menjadi bagian. Ya. Nah, inilah Anda layak menerima janji Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, janji ini berbeda dengan janji dari perjanjian baru ya, buat secara umum, ya, karena hanya khusus untuk Abraham, Ishak dan Yakub. Contohnya adalah mereka akan menjadi bangsa yang besar. Siapa yang mengutuk mereka akan dikutuk, siapa yang berkati mereka akan diberkati. Ya, mereka akan diberkati luar biasa sehingga mereka menjadi berkat. Itu diberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan sekarang melalui pintu itu Anda dan saya pun menerima janji tersebut. Oke? Nah, lalu di kemah suci ini juga Bapak Ibu, ya, ini di sini ada tempat khusus ruang kudus, ya. Kalau kita besar, ruang kudus ini adalah seperti ini, memiliki dua bagian, satu ruang kudus dan satu lagi ruang maha kudus di mana ada hadirat Allah dan ada ya mercy seat. Ini mercy seat bahasa Inggrisnya. Kalau Indonesia pintu perdamaian, tapi bahasa Inggrisnya sesuai dengan bahasa aslinya Ibraninya adalah mercy seat atau ya seat itu tata kasih karunia. Ya, saya lebih senang menyebut tata kasih karunia di sini. Ya, dan juga ada hadirat Allah. Ibu, inilah di sini ada pemisah. Pemisahnya adalah tirai. Ya, ini ada potongannya, tetapi sesungguhnya ini adalah tirai. Dan tidak ada nggak sembarang orang masuk ke sini. Ya, hanya imam agung setahun sekali. Ini tirai. Dan ketika zaman Yesus, bukannya kemah suci ini adalah zaman Musa sehingga bisa dipindah-pindahkan. Tapi ketika zaman Yesus, ya, kemah sucinya adalah bait Salomo yang bangun, sudah permanen, megah, Ibu ya, megah, jauh lebih besar daripada ini sehingga berat daripada ini pemisahnya ini, kain pemisahnya ya, ini begitu berat, ya orang bilang berapa 100 kilo lebih, hanya mungkin lebih daripada itu ya. Dan inilah ketika darah Yesus sudah disalib, kain ini terbelah, pintu ini terbuka ya. Jadi Anda melihat hanya dengan darah pintu itu terbuka, Anda bisa masuk. Sehingga ketika Yesus mati ya, tabir bait Allah terbelah, maka sekarang kita bisa masuk. Di sini satu-satunya pintu masuk ke ruang maha kudus. Anda ketika dengan pintu ini, maka Anda bisa masuk ke ruang maha kudus di mana ada hadirat Allah. Di tempat inilah hadirat Allah hadir, yang dinyatakan dengan ini ya, asap ini. Oke? Tetapi di tempat ini juga bahwa Anda menerima berkat. Apa itu? Ya, ketika Yesus mati ini terbelah, maka Anda mendapatkan kasih karunia. Anda menghampiri, Anda masuk ke tata kasih karunia. Ya? Dan di sini Anda bukan mendapatkan warisan Abraham, Ishak dan Yakub, karena Anda di sini bukan mendapatkan janji Abraham, Ishak dan Yakub. Anda di sini mendapatkan warisan. Yang disebut warisan, yang dimaksud warisan adalah Anda nggak perlu bekerja untuk suatu warisan. Oke? Anda dapat warisan karena status Anda. Anda mendapatkan anugerah aja. Nah, disinilah makanya Anda menerima, masuk kepada tata kasih karunia. Anda mendapat warisan, artinya Anda mendapatkan sesuatu yang bukan hasil usaha kita. Oke? Sehingga dengan kata lain, lewat karya Yesus, yaitu mati di salib, ya, darahnya tercurah, maka pintu masuk terbuka untuk masuk ke hadirat Allah, menerima kasih karunia. Apa kasih karunia-Nya itu? Menjadi anak. Dan sebagai anak kita terima warisan. Oke? Jadi, Ibu lihat sendiri, jadi lewat pintu ini, pernyataan Yesus bahwa akulah pintu, itu menunjukkan suatu jalan yang Tuhan sediakan oleh pencurahan darahnya untuk kita menerima janji-janji Allah yang penuh dari zaman Abraham sampai sekarang, ya, dan juga menerima warisan dari Bapa, ya, dan hanya melalui korban darah Yesus. Oke? Nah, saya rasa cukup sampai sini, ya. Semoga ini membuat kita semakin bersyukur sama Tuhan,
semakin kita makin tertarik sama Tuhan, semakin mau terhubung, dan semakin kita mau melihat bahwa sungguh kita ini sangat beruntung dan menjadi kita semakin kuat menghadapi hari-hari yang dimana dunia perlihatkan semakin kacau. Oke Bapak Ibu, saya rasa cukup itu. Sampai kita ketemu lagi di pelajaran yang lain. Tuhan